Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin diulang ya Bapak Ibu, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita diberikan nikmat sehat untuk pertemuan Zoom pagi ini di komunitas belajar kita, komunitas belajar SDN Johar Baru 15 ya Bapak Ibu. Hari ini akan ada Zoom dengan materi desimilasi, rencana tindak lanjut PKG PJOK bersama komunitas belajar SDN Johar Baru 15. Untuk kegiatan intinya yaitu kegiatan SEM dan kreativitas siswa dalam bentuk pembelajaran boy-boyan dalam mata pelajaran PJOK. Baik, untuk selanjutnya mungkin biar lebih afdol kita buka dulu sambutan 1 dan 2 patah kata dari ketua komunitas belajar kita untuk Ibu Krisna SAG. Saya persilakan. Taruh di mana ini? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan webinar. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mengenai diseminasi RTL PKG PJOK bersama komunitas belajar SDN Johar Baru 15, yaitu kegiatan SEM dan kreativitas siswa boy-boyan. Salawat beserta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita menjadi umatnya yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini saya sangat mengharapkan kita fokus untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini karena banyak hal yang nanti akan kita dapatkan dari diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Andrea Saputra dan juga Bapak Luki Abdul Aziz mengenai kegiatan SEM dan kreativitas siswa boy-boyan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Krisna selaku Ketua Komunitas Belajar SDN Johar Baru 15 atas sambutannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan langsung aja ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yaitu desimilasi rencana tindak lanjut PKG PJOK bersama komunitas belajar SDN Johar Baru 15, yaitu inti kegiatannya kegiatan SEM dan kreativitas siswa. Sebelum saya masuk, mungkin saya akan kerucutkan dulu tujuannya Bapak Ibu. Apa itu sih SEM? Jadi SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi yang selama ini kita tahu kan di Sport Education Model itu atau di pelajaran PJOK khususnya, apalagi di SD itu hanya ada kegiatan kebugaran jasmani dan pembelajaran gerak kepada siswa. Tapi di sini ada model baru Bapak Ibu, yaitu Sport Education Model. Kita bisa sebagai manajemen, atau kalau zaman saya kuliah itu namanya AOP, Administrasi Olahraga Pertandingan. Jadi kita bisa memberikan pengalaman baru kepada peserta didik, kita bisa memberikan wawasan baru nih kepada peserta didik. Apalagi dunia olahraga di Indonesia itu sekarang sangat berkembang pesat. Ya, ada pertandingan-pertandingan eksebisi tuh antara artis si A dengan si B di cabang olahraga apa. Nah, di sini nanti kita masuk
apa itu SEM. Oke, selanjutnya. Latar belakang pada acara hari ini yaitu SDN Johara Baru 15 adalah SD negeri yang terletak di pusat kota Jakarta. Walaupun kita terletak di pusat kota, ya tapi lingkungan kita sangat susah sekali untuk mendapatkan area yang luas atau tempat bermain untuk anak-anak pada masa sekarang. Ya, mayoritas anak muda dan kompetennya di bidangnya. SDN Johara Baru 15 juga memiliki lapangan olahraga yang cukup besar. Meskipun lapangan olahraga sekolah saya atau sekolah kita semua dipakai oleh 2 sekolah, tapi saya melihat cukup untuk diadakannya permainan atau pertandingan boy-boyan nanti dengan metode SEM. Mungkin peserta didik sangat senang melakukan aktivitas fisik, apalagi pada permainan sepak bola. Biasanya kan peserta didik hanya suka main sepak bola nih, maupun putra maupun putri, atau olahraga-olahraga yang sudah biasa mereka lihat, olahraga-olahraga yang sudah familiar pada peserta didik. Namun sayangnya peserta didik di daerah perkotaan nih, khususnya di daerah sekolah saya atau di lingkungan kita semua Bapak Ibu, jarang mengetahui permainan-permainan tradisional yang ada. Maka saya bersama narasumber Pak Luki, ya kita mencoba mengangkatlah permainan tradisional mungkin ketika Bapak dan Ibu guru waktu usia dini masih sering kita mainkan, tapi anak-anak sekarang ya mulai tidak ada tuh permainan seperti itu. Sudah sangat tergerus ya, sangat langka. Rata-rata olahraganya sekarang karena e-sport itu sudah diakui ya, jadi anak-anak lebih cenderung main dengan gadgetnya. Karena kalau main dengan gadgetnya itu kinestetiknya tidak bergerak Bapak Ibu, hanya koordinasi mata dan tangan aja. Ya, kinestetik gerak yang lain tidak digunakan. Lanjut, pada tujuan program kali ini, yang pertama, mungkin peserta didik mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai permainan tradisional dan budaya yang sangat kaya dan beragam. Ya, pastikan di setiap daerah, walaupun permainannya sama, peraturannya sama, pasti namanya mungkin nanti berbeda. Pasti nanti Bapak Ibu, ini zaman saya kecil permainannya bukan ini namanya. Seperti itu. Lanjut, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional yang kita angkat nanti permainan boy-boyan dengan memakai, nah ini kita padu-padankan dengan memakai aksesoris daerah tertentu dan sekreatif mungkin ide dan gagasan peserta didik itu nanti kita gunakan. Tidak hanya dia menggunakan pakaian adat, bisa juga dia menggunakan aksesoris. Kan jarang nih dalam olahraga dia menggunakan topi dari daerah, misalkan Sumatera Barat, bisa kita pakai. Gitu. Blangkon, yang misalkan orang Jawa punya blangkon, bisa kita pakai. Selanjutnya peserta didik dapat meningkatkan kelebihan masing-masing sesuai dengan peran yang didapat pada kegiatan SEM. Nah, ini nih peran masing-masing. Biasanya peserta didik itu cuma sebagai pemeran atau sebagai pandu sorak atau sebagai supporter. Tapi nanti di sini kita bahas lebih lanjut. Peserta didik itu berperan, ada yang saya buka sedikit, ada yang bisa menjadi pelatih, ada bahkan dia pun menjadi ketua pelaksananya pun itu dari muridnya sendiri Bu. Ketua pelaksana, pengadil atau wasit. Bahkan nanti ada scoring, jadi semua anak itu terlibat. Tidak kita bermain peran, tidak hanya yang main, yang lain duduk diam, tidak seperti itu. Makanya ini ada pengembangan baru di pembelajaran sport education model. Selanjutnya peserta didik memiliki kebugaran yang baik melalui permainan tradisional. Nah, ini juga salah satu untuk meningkatkan atau merangsang kebugaran jasmani supaya anak bisa bergerak, yang biasanya hanya bermain gadget aja ya di daerah perkotaan. Jadi bisa kita kenalkan. Lanjut, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah,
Kalau tadi udah ada tujuannya, pasti kita mengharapkan hasilnya seperti apa sih kepada anak, baik kepada gurunya. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan gagasan, dan ide kreasi. Ya, yang pertama pastikan dari aksesoris daerah, karena kita memakai aksesoris daerah yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta didik dapat memadupadankan aksesoris khas daerah dan permainan boy-boyan dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Jadi dia memakai aksesoris dari daerah, dan juga yang paling penting namanya kita olahraga kinestetik tidak mempengaruhi pola gerak pada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, peserta didik dapat mengembangkan peran yang didapatkan pada pelaksanaan SEM di kehidupan sehari-hari. Nah, ini dapat mengembangkan. Jadi pengalaman dari usia dini itu sangat bermanfaat bagi peserta didik. Ketika seorang sudah mempunyai pengalaman, dia terjun atau dia mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya, mungkin saya pernah sebagai ini nih waktu di sekolah. Mungkin SEM ini sudah pernah dilaksanakan atau selalu dilaksanakan, mungkin lebih mudahnya sebenarnya di tingkat atas ya, atau SMA ataupun SMP, karena sudah ada bentukan OSIS biasanya. Setiap kegiatan tuh ada OSIS tuh yang membuat bagan, tapi kita coba di SD, mampu nggak nih peserta didik kita? Seperti itu. Peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim pada saat pertandingan boy-boyan. Oke, jadi setiap peserta didik itu dapat berperan dengan perannya masing-masing. Oke, dari saya cukup, mungkin nanti ada pemateri selanjutnya untuk Pak Luki Abdul Aziz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan ya apa yang tadi dipresentasikan oleh Pak Andreas Saputra. Kita samakan dulu persepsinya ya Bapak Ibu semua. Jadi di sini sebenarnya dengan secara singkat ya, kita itu akan membuat suatu proyek. Nah, proyeknya itu akan kita lakukan di anak-anak gitu. Nah, proyek itu apa? Ya tadi itu, kegiatan SEM. SEM itu Sport Education Model. Itu sebuah model pembelajaran yang mungkin ada model keterhubungan, model berpusat pada peserta didik. Nah, ini model pembelajaran baru, bukan baru banget sih, saya juga sudah pernah melakukannya gitu. Jadi namanya itu Sport Education Model. Di mana ini tuh menurut saya ya, selama saya melaksanakan PKG bersama Pak Andreas, ini tuh hal yang paling menarik gitu. Jadi setiap hari kita Zoom, pas kemarin juga kita 1 minggu di SMK 2 ya untuk melakukan diseminasi juga. Yang didapat itu yang ditekankan itu pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Itu terus yang ditekankan, berpusat pada peserta didik. Dari mulai pembagian kelompok, peserta didik harus ikut berperan, dari mulai materinya juga dia harus ikut memilih gitu. Jadi nggak kayak kalau zaman sebelum ini kan ya, kalau saya dulu misalnya pembelajaran passing bola voli, nih saya ajarin ini udah passing seperti ini ya. Nah nanti kamu latihannya berpasangan 100 kali misalnya. Nah sekarang udah nggak bisa kayak gitu Bu. Berperan kepada peserta didik itu, jadi kita udah kasih dasarnya, lalu kita kasih pilihan anak-anak. Nih latihannya seperti ini, yang satu bisa berpasangan, yang satu menghadap tembok, yang satu misalnya jalan dari ujung lapangan ke lapangan. Anak-anak suruh milih mana yang mereka suka. Nah gitu tujuan perannya tuh udah mulai ke anak-anak yang aktif. Jadi kita sebagai guru itu bisa disebut sebagai fasilitator doang gitu, mengarahkan doang gitu. Jadi anak-anak yang sangat-sangat berperan. Itu yang ditekankan yang saya dapatkan ya. Nah kembali lagi ke SEM. Nah SEM ini kenapa menurut saya bagus banget? Bagus banget. Dari tujuannya juga yang saya dapat ya. Tujuan dari SEM ini mengembangkan aset atau minat atau bakat atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Terus kita kembangkan, terus kita berdayakan di bidang olahraga. Contoh, tadi udah dijelasin sama Pak Andreas, ya jelas banget.
pelaksanaan SEM. Kita akan melakukan kegiatan permainan boy-boyan, pertandingan. Nanti di situ ada yang jadi panitia, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pelatih. Nah itu sesuai peran yang diinginkan peserta didik, Bapak Ibu. Nggak sembarangan kita pilih. Kenapa? Contoh, misalnya ada anak yang, saya mah males Pak gerak, olahraga, tapi saya pengen jadi dokter nanti cita-citanya. Jadi kita arahkan dia ke medis, jadi P3K. Gitu, jadi kita kembangkan. Misalnya ada anak yang suka ngomong, dia ngomongnya itu pengen banget tampil. Kita arahkan jadi MC, kita arahkan jadi komentator. Jadi semuanya itu, perannya itu nggak asal kita tunjuk aja, kamu jadi pelatih ya, kamu jadi wasit ya. Enggak, kita lihat si kemampuannya dia gitu. Dia minatnya di apa nih? Kalau misalnya dia minatnya nari-nari, tiktokan misalnya gitu ya. Anak sekarang kan tiktokan tuh, dia minatnya nari, wah saya mah pengen nari-nari. Ya udah kita adain jadi cheerleaders-nya gitu. Pendukungnya, pemandu soraknya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar harus memfasilitasi ini anaknya itu berbakatnya tuh di bidang apa gitu. Minatnya tuh di bidang apa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut dulu, Pak. Masih yang tadi, Pak. Nah, di sini jadi kita melakukan kegiatan kokurikuler SEM ya, Bapak Ibu. Jadi melakukan kegiatannya, dilakukan rencananya sih targetnya kita bisa kelas tinggi. Soalnya kalau kelas rendah yang tadi Bapak Andreas bilang lebih susah ya kalau misalnya dia jadi panitia atau segala macam. Kita di kelas tinggi, kelas 4 misalnya dengan jumlah peserta didik 57 peserta akan dibagi menjadi 4 tim. Jadi kelas A misalnya 2 tim, cewek cowok campur, kelas B 2 tim cewek cowok campur. Nah di tim itu, tim 1, nanti kita ada penanggung jawabnya. Makanya di sini nggak cuma guru olahraga doang, ada peran-peran dari guru-guru mata pelajaran lain. Contoh misalnya dari SBDP, dari Bahasa Indonesia gitu. Nah nanti ada pembimbingnya lah. Kelompok 1 pembimbingnya siapa, kelompok 2 pembimbingnya siapa, kelompok 3 pembimbingnya siapa, kelompok 4 pembimbingnya siapa. Nah itu nanti di kelompok itu sama pembimbingnya itu baru dicari tuh, ini si anak nih bagusnya, kamu jadi wasit deh, bagus nih, soalnya kamu dominan gitu, jadi anak-anak takut sama kamu, teman-temannya ya jadi wasit, biar nggak ada yang lawan gitu keputusannya. Terus yang ini pinter nih, bagus, tapi olahraganya, motoriknya jelek, ya udah kamu jadi pelatih. Nah seperti itu, nanti dibagi, bisa jadi 4 orang menjadi pelatih, 4 orang menjadi pengalir pertandingan, 5 orang menjadi panitia pelaksana. Misalnya kayak ada yang jago gambar, jago segala lukis kayak Siva misalnya. Siva kan kelas 5 ya. Ini misalnya ada jago gambar, jago lukis, bisa kita arahkan ke panitia. Jadi dia biar kreatif tuh. Membuat desain, membuat bagannya seperti apa, nanti bikin posternya seperti apa, tempel di mading gitu. Seperti itu. Jadi kita berdayakan aja nih kemampuan anak nih, kita jadi fasilitator aja. Nah, terus 6 orang menjadi P3K dan 2 orang menjadi MC atau komentator. Itu nanti dipilih lah pas saat pelaksanaannya. Nah pertandingan boyband ini mungkin di daerah Bapak Ibu semua beda namanya ya. Kalau di Sunda tuh namanya boy-boyan gitu. Jadi permainan boy-boyan ini berasal dari daerah Sunda. Permainannya seperti apa? Kata tadi ada ngobrol sama Bu Hana juga, kata Bu Hana pakai sendal biasanya Pak. Nah tapi kalau di saya di Sunda pakainya tumpukan genteng. Tuh tadi ada gambarnya. Oh ya, sebelumnya. Nah, ada gambarnya pakai tumpukan genteng, lemparnya pakai bola kasti. Tapi sama, sistemnya sama gitu. Kalau misalnya udah kena, nah yang jaga ini yang ngejar yang nyerang gitu. Ntar kalau misalnya udah yang nyerang itu gentengnya berdiri lagi secara sempurna, dapat poin 1 poin. Nah, untuk teknisnya ya Bapak Ibu, itu kita nanti bisa sosialisasikan lagi pada anak-anak. Kebetulan kelas 4 juga, waktu kelas 3 saya sudah ajarkan ini. Tapi bukan dengan genteng, dengan kaleng susu. Nah, saya pakai kaleng susu. Itu permain boyan. Kenapa? Karena pakai genteng, ya pertama susah nyarinya, yang gampang aja kaleng susu gitu. Yang kedua, genteng itu lebih susah targetnya. Soalnya dia kan berdiri 1 doang. Kalau kaleng susu kan kita susun 4 bawah, 3, 2, 1, lebih gampang gitu kenanya anak-anak. Seperti itu pelaksanaan SEM. Terus aksesoris ini dimaksudkan misalnya anak-anak tuh gak cuma fokus ke pertandingannya aja atau pelaksanaannya. Jadi nanti panitia juga nih yang jadi panitia
menentukan aksesoris apa yang akan dipakai gitu. Misalkan kita bermain boy-boyan sampai sambil pakai belangkon misalnya. Atau bermain boy-boyan sampai pakai aksesoris yang di Bali itu yang di sini digelang gitu, apa gitu. Nah, itu kreatif anak-anak. Terserah mau bikin dari kardus, dari apa. Itu ada penilaiannya juga nanti. Kita bikin tim penilaian gitu. Seperti itu Bapak Ibu, lanjut Pak Yas. Nah, ini mitranya, mitra dalam komunitas belajar. Kenapa saya paparkan ini ke komunitas belajar kita? Jadi pembelajaran ini, proyek ini itu nggak bisa dilakukan sendiri oleh guru olahraga. Oleh saya sama Pak Yas itu nggak bisa. Jadi ini benar-benar harus dengan bantuan Bapak Ibu guru semua. Contoh misalnya nanti ada di bidang P3K, berarti siapa nih yang akan memandu anak-anak di bidang itu gitu, supaya lebih paham gitu. Nanti anak-anak yang jadi wasit, siapa sih yang akan memandu anak-anak tuh biar bisa dia jadi wasit. Anak-anak komentator, siapa yang memandu gitu, yang membimbing gitu. Jadi harus ya kita semua gitu. Seperti itu perannya. Terus pelaksanakan akan diadakan pada akhir semester rencananya Bapak Ibu setelah asesmen suatu sekolah. Terus pelaksanaan ini dilakukan dalam 1 hari pelaksanaan, tetapi dilakukan selama 2 minggu persiapan. Sebelumnya tuh persiapannya 2 minggu. Apa aja sih Pak Luki, kok lama banget persiapannya? Ya itu tadi, kita bagi kelompok, kita pilih anak-anaknya yang mau jadi panitia siapa, yang bagus di bidang MC, ngobrol ngomong siapa, komentator siapa, seperti itu. Jadi setelah kita pilih, baru kita latih dulu tuh anak-anak, jangan langsung diterjunin. Latih dulu, misalnya kalau P3K, latih nih kalau misalnya ada yang kram, harusnya gimanain. Nah, kita kasih tahu, harus dilurusin, atau misalnya harus diapain, nah itu kita ajarin dulu. Makanya di sini lama, persiapannya selama 2 minggu. Nah, terus nanti juga ada sosialisasi pertandingan boy-boyannya seperti apa gitu. Nah, pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi dengan guru PJOK dengan guru SBDP dan guru IPAS sebagai pembimbing dalam eksplorasi budaya daerah. Jadi kita nggak cuma ngangkat pertandingannya, tapi kita ngangkat juga sisi tradisionalnya gitu. Kebudayaannya harus kita angkat juga. Benar, jadi jangan ini mah cuma sampingan kebudayaannya, jangan. Kita harus angkat juga sama setara dengan si kegiatannya. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa aset ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini semua juga udah paham ada 7 aset kan yang ada di sekolah kita. Aset itu apa sih? Yang belum paham mungkin, aset itu sesuatu yang dimiliki atau kelebihan dari sekolah atau satuan pendidikan. Nah, aset-aset kita itu apa? Kita punya apa aja gitu asetnya itu. Banyak. Sebenarnya ada kan aset ada 7 tuh, ada aset manusia, ada fisik, ada finansial, ada lingkungan, ada sosial, ada agama, tuh. Terus ada budaya. Nah, ini ada 4 yang menjadi aset kita, aset sekolah kita untuk menjadi modal dalam pelaksanaan ini. Yaitu aset manusianya. Pertama, ada kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Sudah jelas ya. Terus ada koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Terus ada anggota, semua guru dan tendik membantu jalannya kegiatan. Itu sebagai aset yaitu dari aset manusia. Terus ada aset fisik. Aset fisiknya ada jaringan internet, bisa ada laptop, ada HP, ada lapangan juga, ada halaman sekolah, ada sound system, ada ruang kelas untuk persiapan acara. Nah, itu aspek fisiknya. Ada juga aspek finansial. Sudah jelas ya di sini nanti ada pendanaan dari dana BOS. Mungkin maksudnya bukan dana BOS langsung untuk kegiatan, saya bukan ya. Contoh dalam misalnya pelaksanaan kegiatan sehari-hari, kegiatan pelaksanaan mau melakukan SEM gitu. Pasti sedikit-sedikit nyerempet ada dana BOS yang dikeluarkan, seperti itu. Bukan yang dari dana BOS ini khusus untuk SEM segini, enggak, bukan. Kita dengan kerjasama antar guru ini, guru kelas, guru mapel ini, insya Allah nanti kalau misalnya proyek ini dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar, meskipun tanpa bantuan finansial atau dana yang begitu besar. Kita bisa manfaatkan kreativitas aja, gitu. Seperti itu. Dan ada aset lingkungan. Aset lingkungan itu sekolah, ada halaman yang sekitarnya kita lumayan pohonannya agak
ada besar-besar gitu ya, jadi nggak terlalu teduh, nggak terlalu panas. Mungkin kalau siang banget baru panas. Lanjut Pak Yas. Nah ini evaluasinya apa sih? Nanti kalau pelaksanaan ini, proyek ini sudah dilaksanakan, evaluasinya ya kita melakukan observasi atau umpan balik kepada guru, kepada peserta didik juga gitu. Jadi gimana sih, apa sih yang kurang dari pelaksanaan ini? Apa kamu suka misalnya gitu? Kita pakai itu tuh tulisan tuh, dia biar bikin di tulisan gitu. Oh saya suka misalnya gitu kata anak-anak, atau misalnya saya kurang suka karena panas-panasan. Nah itu kita nanti ada evaluasinya. Nah pengumpulan datanya bisa dengan wawancara dengan siswa dan guru, atau survei, dan refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Nah itu, next Pak. Nah ini kemungkinan tantangannya, nanti kita melakukan kegiatan itu, tantangan apa yang memungkinkan akan kita hadapi. Tantangannya itu mungkin, ini mah kemungkinan doang Pak ya, jadi belum tentu pasti ini jadi tantangan, enggak. Ini menurut aspek dari pikiran saya dan Pak Andreas, tantangannya sih kayaknya seperti ini deh. Tapi kalau misalnya ada yang menyanggah atau menambahkan, boleh nanti di sesi diskusi. Nah, tantangannya bisa antusias peserta didik kurang gitu. Soalnya anak-anak itu tahunya itu permainan tuh bola, futsal. Saya datang ke kelas, Pak main bola, tiba-tiba, Pak main futsal, terus aja gitu. Pasti sepak bola dan futsal itu menjadi primadona di olahraga. Nah, kalau misalnya kita ngasih ke permainan lain, takutnya anak-anak males lah nggak futsal. Biasanya kalau habis ulangan gini futsal, nah ini enggak. Nah itu menjadi tantangan kita, ya. Gimana membuat anak tuh supaya, ayo ini juga seru kok gitu, permainan ini juga seru. Nah seperti itu. Terus yang kedua ada keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal hari efektif dalam kalender pendidikan sudah pada acara. Takutnya sebelum sebelum pelaksanaan PAS atau SAS, ya kita kan nanti ada persiapan tuh selama 2 minggu untuk menentukan panitianya ini, anak-anaknya ini mau dimasukin ke peran apa aja. Nah itu takutnya karena kita padat, belum bikin soal, belum nanti setelah SAS-nya mau bikin raport, mau ngolah nilai. Nah mungkin itu jadi permasalahan juga, tantangan kita juga. Ada juga masalah cuaca. Nah cuaca mah ya udah nggak bisa diapa-apain Pak ya Bu. Kalau misalnya kita udah rencanakan tiba-tiba hujan, ya gimana gitu kan, itu jadi masalah juga kan. Terus ada dukungan dari wali murid dalam persiapan bahan kreasi aksesoris khas daerah. Ya bisa aja lah ada omongan dari ini katanya apa kemarin udah P5, sekarang apa lagi nih ngeribetin karena gitu. Takutnya seperti itu. Ini sebagai kemungkinan aja gitu ya, kemungkinan aja yang saya dapat gitu, yang saya dan Pak Yas dapat, takutnya ada pas kita melaksanakan kegiatan SEM ini. Ya, sekian mungkin ya Pak, Bu, paparan dari saya. Untuk lebih secara konteks atau lebih jelasnya lagi nanti, atau misalnya benar program ini akan dilaksanakan atau Ibu Kepala Sekolah setuju untuk dilaksanakan, bisa kita obrolkan lagi gitu, bisa kita rapatkan lagi, diskusikan lagi mau seperti apa kegiatannya, dan permainannya pun bisa kita pilih lagi. Misalnya Pak ini aja permainannya mending apa gitu misalnya. Ya boleh, kita diskusi lagi nanti di luar destinasi ini, seperti itu. Sekarang mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh. Ada yang mau disampaikan misalkan tentang masukan atau misalnya tanggapan atau misalnya kritik atau misalkan saran, boleh. Oke, boleh. Bu Okta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila pada pelaksanaan SEM tersebut tiba-tiba peserta didik dalam pelaksanaan tersebut mengalami sakit, dan kita bagaimana itu cara solusinya supaya anak itu bisa lebih semangat lagi tiba-tiba anak tersebut sakit. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi ya. Seperti ini Bu Okta. Jadi
saya juga lupa ya, pelaksanaan SEM ini nggak semua kelas ya, Bu Okta ya. Maksudnya nggak semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 harus berperan, oh tidak. Kita ambil satu aja gitu, kelas misalnya kelas 5 atau kelas 4, ataupun misalnya kelas 6, mau kelas 6 boleh. Nah yang lainnya itu, kelas yang lainnya itu ya sebagai penonton aja gitu ya. Nah kalau misalkan ada dari si pelaksana SEM ini sakit, misalnya dia panitianya sakit atau wasitnya sakit, nah itu kan kita sudah backup dia gitu. Jadi kita pas pelaksanaan jangan wasit, kamu aja ya wasit satu orang, oh jangan. Kita harus ada backupnya juga 4 orang. Makanya tadi saya jelaskan di situ ada 4 orang untuk wasit. Nah solusinya seperti itu. Jadi bisa digantikan oleh yang lain. Dan yang sakit ini kenapa tadi saya singgung ada medis P3K segala macam ya, fungsinya untuk itu gitu. Jadi yang ada yang P3K nih, yang medis, anak-anak yang menjadi petugas P3K medisnya, nah itu nanti yang sakit bisa diurus atau di apa namanya istilahnya di ya diurus oleh si P3K ini, oleh medis ini gitu. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya kecapean atau misalkan dia apa namanya lapar gitu misalnya. Ya boleh silakan. Apabila anak tersebut mengalami kebetulan ada berkebutuhan khusus, itu bagaimana menindaklanjutinya supaya anak tersebut bisa ikut dalam pelaksanaan SEM? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okta atas anggapannya. Ini sangat bagus nih pertanyaannya. Karena terkadang kita sebagai guru kadang ya kita mengabaikan anak kebutuhan khusus. Padahal anak kebutuhan khusus itu kan punya kemampuannya sendiri-sendiri. Apakah jadi bidang kinestetik, ketika anak itu sangat memerlukan gerak, ya udah kita dorong dengan kegiatan outdoor atau kegiatan yang mengandung kinestetik. Ada juga yang seni, yang kita tahu. Tapi di sini kan tadi sudah dijelaskan, kita semua berperan kepada peserta didik. Jadi tidak boleh siapapun peserta didik itu kita abaikan. Kita bisa main peran. Contohnya dia disabilitas ya tadi ya. Disabilitas sebagai apa? Ya udah kita arahkan atau kita dorong anak itu, oke, kamu tidak jadi pemain ya. Bahkan tadi dijelaskan, mungkin dia disabilitas tapi dia punya cita-cita sebagai dokter, kita bisa arahkan sebagai P3K. Atau dia punya kemampuan nih melukisnya bagus anak itu, atau enggak dia punya kreativitas, dia punya tingkat PD yang tinggi biasanya sebagai anak disabilitas, dia bisa menjadi pemandu sorak atau dia bisa menjadi perangsang teman-temannya untuk memeriahkan kegiatan itu, bisa menjadi supporter. Itu aja sih. Jadi kita selalu membagi peran. Jadi kita sebagai guru ini di sini hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tertuju kepada peserta didik. Kalau zaman dulu kan kita hanya memakai sistem komando, iya kamu pemanasan melakukan penggalan. Tapi di sini enggak, kita bermain peran dengan anak seperti peserta didik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru yang bisa disampaikan, atau ada masukan nih yang paling penting. Segala sesuatu kegiatan itu kan pasti ada harapan, goal, dan target yang akan kita capai. Mungkin dari paparan yang sudah saya sampaikan dan Pak Luki sampaikan, Pak mungkin ada kekurangan ini. Jadi setiap manusia itu kan tidak sampai. Mungkin ada harapan nih dari Bapak Ibu, Pak kenapa tidak kita bikin semua kelas misalkan harapannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru untuk kegiatan SEM yang akan kita adakan nanti ya, ketika selesai sumatif. Kalau memang bisa kita jalankan, kalau bisa disetujui tanpa hambatan-hambatan yang tadi sudah kita jelaskan tuh tantangannya seperti itu. Mungkin kalau ke siswa sih tantangannya nggak ada ya. Mungkin setiap siswa sih senang untuk kegiatan seperti ini. Mungkin ada masukannya dari Bapak dan Ibu guru. Ya, silakan mungkin ada masukan dari ketua komunitas dari Ibu Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar materi yang disampaikan oleh Pak Yas dan Pak Luki sangat menarik
dan luar biasa. Apalagi ini adalah merupakan, kita masih dalam kurikulum merdeka, di mana pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Tidak lagi guru yang menjadi center dalam pelaksanaan pembelajaran. Siswanya hanya menulis, mendengarkan. Itu adalah metode lama. Jadi mendengar materi ini luar biasa, sangat bagus. Dan insya Allah saya pasti akan mendukung. Tapi tentunya kita harus sama-sama berkolaborasi, karena kegiatan ini tidak hanya di tangan para guru PJOK, tapi juga semua guru ikut terlibat berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan STEM ini. Ya, saya rasa hal-hal yang baik dan menarik ke depannya dalam pembelajaran pasti insya Allah akan saya dukung. Ya, tinggal nanti kita atur kegiatan itu akan dilaksanakan di kapan kita pelaksanaannya, apakah di setelah ESAS ini atau nanti setelah PTS, bisa saja ya Pak Yes kalau gitu ya. Jadi kita akan mengatur jadwal, kita akan membuat rencana, kita juga akan rapat tidak hanya dengan Dewan Guru, tapi juga kita libatkan orang tua. Tentunya dalam kegiatan apapun kita harus selalu melibatkan orang tua sehingga kegiatan ini diketahui dan bisa berjalan dengan baik. Ya, saya rasa itu saja. Saya yakin juga Bapak Ibu Guru pasti akan sangat mendukung, karena anak-anak kita ini, anak-anak zaman sekarang ini lebih banyak duduk bermain game ketimbang mereka itu bergerak. Ya, jadi ini yang harus kita pancing, ini yang harus kita tunjukkan atau kita apa ya? Kita minta anak itu bergerak, karena seperti pelaksanaan senam saja di lapangan itu anak bergeraknya males gitu. Kenapa? Karena memang sudah kecanduan game, gitu ya. Efek dari COVID kemarin itu luar biasa efeknya, dan ini adalah merupakan hal yang baik yang harus kita terapkan di sekolah kita SDN Johar Baru 15, tentunya untuk anak-anak kita semua. Biar mereka itu bergerak, biar mereka sehat, karena di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Jadi bukan hanya sekedar pembelajaran yang hanya terfokus pada guru, tapi guru di sini sebagai fasilitator dan semua siswa berperan dengan peran dan minat masing-masing. Ini luar biasa, ya. Mungkin itu sudah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Krisna, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Jadi Bapak Ibu Guru, SEM ini tidak hanya kita gunakan untuk satu cabang olahraga. SEM ini kita bisa kelola dari banyak berbagai cabang olahraga. Contohnya misalkan kalau nanti kita mengadakan kegiatan 17 Agustus, biasanya kan hanya guru-guru saja. Mungkin dari sekarang kita bisa menumbuhkan nih, dengan kalau misalkan kegiatan ini kita bisa sukseskan, anak itu bisa mempunyai pembelajaran, dulu saya sebagai panitia, pasti kan gak mungkin dia hanya beranjak di SD itu stuck. Kalau di SMA, di SMP mungkin anak OSIS yang kita gerakkan ya. Tapi kan kalau di SD kita tidak punya wadah itu, jadi kita harus bisa menggerakkan anak, kita harus bisa belajar, kita ajarkan anak itu bagaimana memanajerial suatu kegiatan seperti ini. Karena kegiatan seperti ini bakal kita gunakan sampai akhir hayat, enggak cuma di sini, mungkin di lingkungan di rumah ketika ada kegiatan-kegiatan seperti apa. Jadi peserta didik kita yang kita harapkan itu dia bisa tampil, Bu, enggak hanya sebagai penonton. Jadi dia bisa menjadi pemeran aktifnya sebagai pemangku kebijakannya. Yang kita harapkan kan kedepannya kan peserta didik kita bisa lebih aktif lagi. Mungkin itu aja, atau ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu Guru atau dari Bapak? Oke, sedikit mungkin ya Bapak Ibu Guru. Kita mulai. Jadi pelaksanaan semi itu, misalnya kita targetnya kelas 4, misalnya kelas 5, semua anak itu harus ikut berperan. Gak ada anak yang gak punya peran. Misalnya dia jadi penonton, bukan, itu bukan peran. Jadi semua harus ada perannya. Kita lihat semua minat bakatnya anak seperti apa, kita masukin di situ. Tujuannya seperti apa? Tujuannya
tadinya dia nggak suka olahraga, dengan dilibatkan dengan minatnya, dengan kemampuannya, jadinya dia suka gitu sama olahraga, jadi dia mau gitu. Nah ini juga mungkin ya, saya berpikir tadi sih di jalan ya, di motor juga idenya itu ketemu. Ini kayaknya bisa deh, bukan hanya untuk olahraga gitu. Si model ini tuh, kan ini namanya sport education model ya, mungkin di pelajaran lain, di mata pelajaran lain namanya beda gitu. Tapi bisa kayaknya, misalnya di seni budaya, kita terapkan seperti ini bisa gitu. Atau di pelajaran yang lain gitu. Jadi menurut saya ini kayaknya bagus tuh ini, model seperti ini bisa diterapkan di pelajaran apa aja. Apalagi kalau anak-anaknya udah SMP atau SMA ya, yang gampang kita arahkan. Jadi untuk depannya kalau misalnya ini dilaksanakan, saya harapkan bisa berjalan sebagaimana fungsinya. Jadi tujuan awalnya, tujuannya itu untuk supaya anaknya lebih aktif, lebih mau ngomong gitu. Banyak kan anak-anak sekarang karena tadi pas bilang juga kecanduan dengan gadget, kita aja ngomong susah, jadi dia kayak bingung gitu, aja ngomong ini gimana jawab apa ya. Soalnya dia kebiasaan komunikasi satu arah doang, gaya komunikasi dua arah. Nah di pembelajaran ini tuh kita kasih wadah supaya anak itu lebih aktif, lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, dengan lingkungan sekolah. Itu aja dari saya. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi lagi atau misalnya ada masukan atau ada yang mau berbicara lah istilahnya gitu untuk lebih. Ada ya? Baik, kalau nggak ada, bagian Pak Yus. Baik, untuk goalnya mungkin ya, saya punya pandangan sedikit untuk sekolah kita. Karena sekolah kita itu kan berada di atas ya, Bu. Ketika PPDB atau apa, kita sangat sulit mendapatkan peserta didik. Saya punya pikiran yang bisa nggak sih sekolah kita itu mengundang peserta didik PAUD untuk lomba di sekolah kita sebagai promosi juga sekolah kita. Ya, jadi dari PAUD sekitar sekolah kita nih yang masuk zonasi kita. Jadi ya kita adakan misalkan lomba yang gampang aja ya, lomba mewarnai atau lomba futsal 4 lawan 4. Jadi wasitnya bukan guru olahraga lagi nih, wasitnya kakak-kakaknya yang kelas 6. Jadi dia mengenal juga, itu dia yang di rumah teman saya, dia bisa jadi wasit. Jadi untuk dorongan juga untuk sekolah kita ke depannya, kita bisa tampil nih promosi. Selama ini kan kegiatan promosi-promosi itu hanya SD sekolah-sekolah yang tingkat atas ya, SMP atau SMA. Kenapa tingkat SD pun nggak bisa kita adakan seperti ini? Kalau memang semua sarananya mendukung, semua stakeholdernya bisa berkolaborasi, mungkin bisa kita adakan juga nih sebagai promosi sekolah kita. Apakah kita mengadakan lomba nyanyi, lomba apa? Jadi sasaran kita nih anak-anak peserta didik PAUD atau TK. Jadi ketika PPDB, udahlah kita ke SD Johor Baru 15 aja. Ya kan gedung kita nggak kalah tampilannya dengan yang di sebelah. Kenapa setiap PPDB di sebelah selalu penuh, kita enggak? Mungkin karena dia nggak tahu akses ke sininya seperti apa, lingkungan kita seperti apa, gitu. Jadi kita bisa promosikan juga dengan ya model ini, sport education model, tapi kita combine lagi dengan kegiatan seperti apa. Jadi yang kita ambil itu titik benang merahnya adalah manajerialisasinya itu atau administrasinya. Seperti itu. Mungkin kalau tidak ada tambahan dari Bapak Ibu atau tanggapan dari Bapak Ibu, ya kurang lebihnya saya dan Pak Luki sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin cukup dari saya dan Pak Luki, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.